Kita semua beli barang kan? Tapi pernah kepikiran nggak soal perjalanan tak terlihat yang dilewati setiap produk sebelum akhirnya sampai di tangan kita? Hari ini, kita akan bedah saluran distribusi, jaringan tersembunyi yang bisa jadi penentu hidup atau matinya sebuah perusahaan. Yuk kita mulai. Coba deh, lihat ponsel yang lagi Anda pegang sekarang. Perjalanannya itu bukan sekedar dari pabrik ke toko. Ini adalah sebuah saga global yang rumit, melintasi lautan dan benua. Nah, perjalanan epik inilah yang akan kita telusuri bareng-bareng. Jadi, perjalanan rumit ini ada nama resminya. Para ahli menyebutnya saluran distribusi. Gampangnya, ini adalah sekelompok organisasi atau pihak yang saling bantu untuk nganterin produk sampai ke tangan Anda. Mereka lah pahlawan di balik layar dari setiap produk yang kita pakai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, perjalanan tak terlihat sebuah produk. Perjalanan ini selalu dimulai dengan satu pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh setiap perusahaan. Jadi, sebelum sebuah produk bahkan keluar dari pabrik, perusahaannya itu dihadapkan pada sebuah persimpangan jalan. Mereka harus ambil satu keputusan besar. Jalur mana yang mau diambil? Pilihan ini bakal ngaruh ke semuanya, dari mulai harga sampai cara kita sebagai pelanggan mandang merek tersebut. Nah, ini membawa kita ke bagian kedua, rute langsung versus tidak langsung. Pada dasarnya, ini adalah pilihan strategis pertama. Mau jual langsung ke kita, para pelanggan, atau mau mengandalkan mitra di sepanjang jalan? Yuk kita lihat bedanya. Coba perhatikan bedanya. Rute langsung yang di kiri ini intinya adalah soal kontrol. Produsen yang pegang kendali penuh atas pesannya, dan untungnya juga penuh buat mereka. Nah, rute tidak langsung yang di kanan, ini soal jangkauan. Dengan pakai perantara, produknya bisa menyebar ke pasar yang jauh lebih luas, meskipun kontrolnya jadi berkurang. Rute yang tidak langsung ini pun ada tingkatannya sendiri loh. Makin banyak perantaranya, makin panjang perjalanannya. Ada yang satu tingkat, dari produsen langsung ke toko retail. Ada yang 2 tingkat, nambahin grosir di tengahnya. Bahkan ada yang sampai 3 tingkat, yang melibatkan agen. Setiap tingkatan ini bikin jangkauannya makin luas, tapi ya itu, jadi makin rumit dan biayanya juga nambah. Lanjut ke bagian ketiga, memetakan strategi pasar. Oke, jalurnya udah dipilih. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa luas jangkauannya? Apa produk kita harus ada di mana-mana, atau justru sengaja dibuat susah dicari? Ini metafora yang pas banget. Intensitas distribusi atau jumlah perhentian ini adalah keputusan strategis yang ngebentuk citra merek dan kemudahan akses produknya. Mari kita lihat 3 pendekatan utamanya. Strategi yang dipilih ini benar-benar mencerminkan identitas produknya. Untuk barang sehari-hari kayak sabun, distribusinya intensif, harus ada di mana-mana. Buat barang elektronik, biasanya strateginya selektif, cuma ada di beberapa toko yang terpercaya. Dan untuk barang mewah, strateginya eksklusif. Di sini, kelangkaan itu adalah sebuah fitur. Justru karena ketersediaannya terbatas, itu yang bikin gengsinya naik. Nah, ini menyoroti sebuah dilema penting. Seperti yang tertulis di sini, distribusi yang terlalu gencar itu bisa jadi bumerang. Ketika semua orang jual produk kita, perang harga hampir nggak bisa dihindari. Ini nggak cuma nurunin keuntungan, tapi juga bisa ngerusak citra merek yang udah susah payah dibangun. Masuk ke bagian keempat, aliansi dan rintangan. Perjalanan ini nggak selalu ditempuh sendirian. Kadang, cara terbaik untuk maju adalah dengan bermitra. Tapi ya, namanya juga hubungan kan? Kemitraan dalam distribusi ini bisa jadi sumber kekuatan, sekaligus sumber konflik. Salah satu aliansi yang paling cerdas itu namanya sistem pemasaran horizontal. Bayangin aja 2 perusahaan yang kelihatannya nggak nyambung. Misalnya bank dan maskapai penerbangan, tiba-tiba mereka gabungin kekuatan. Mereka sadar kalau dengan berbagi sumber daya, mereka bisa ciptain peluang pasar baru yang nggak bisa mereka raih sendiri-sendiri. Contoh klasiknya itu kemitraan Apple dan Nike. Teknologi ketemu sama gaya hidup atletis, dan lahirlah produk yang lebih besar dari gabungan keduanya. Ini cara yang jenius banget buat memperluas pasar, saling manfaatin kekuatan masing-masing tanpa harus bangun semuanya dari nol. Tapi, ya itu tadi, kemitraan juga bisa retak. Ketika tujuan satu mitra bertabrakan dengan tujuan mitra lainnya, muncullah yang namanya konflik saluran. Ini bukan cuma masalah, tapi rintangan yang hampir pasti ada dalam bisnis. Ada 2 jenis utamanya. Konflik horizontal, ini terjadi antar pemain di level yang sama. Bayangin aja 2 toko di jalan yang sama, saling banting harga jual produk yang sama. Nah, kalau konflik vertikal, ini terjadi antar tingkatan. Dan ini makin sering terjadi sekarang. Contohnya, ketika produsen mulai jualan langsung secara online, ini bisa bikin para distributor dan tokonya marah besar.
Perjalanan yang kita bahas dari tadi kan kesannya lurus-lurus aja ya, tapi teknologi telah mengubah peta perjalanan ini secara drastis, mengubahnya dari jalan lurus jadi labirin yang kompleks dan dinamis. Dulu alurnya jelas, pabrik, grosir, toko, lalu kita sebagai konsumen. Sekarang, kita bisa berinteraksi dengan sebuah merek lewat banyak banget titik. Kita bisa lihat produknya di toko, pesennya online, dan mungkin balikinnya di lokasi yang beda lagi. Inilah dunia omnichannel. Apa sih yang mendorong labirin ini? Jelas, e-commerce yang membuka pintu, lalu strategi omnichannel yang menghancurkan tembok antara dunia online dan offline. Sekarang, kita sebagai pelanggan yang pegang kendali. Kita menuntut kecepatan dan kemudahan, kayak beli online, balikin di toko. Dan di balik layar, semua ini cuma bisa terjadi berkat data real-time dan teknologi logistik yang super canggih. Ini membawa kita ke kesimpulan akhir. Anda bisa saja menciptakan produk terhebat di dunia, tapi kalau perjalanannya rusak, kalau pelanggan nggak bisa nemuin produknya, atau kalau proses mendapatkannya itu susah, maka kehebatan itu jadi nggak ada artinya. Inilah kebenaran di era modern. Perjalanan sebuah produk sekarang sama pentingnya dengan produk itu sendiri.